Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Kalam dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Seringkali seorang ibu yang bekerja dihantui rasa bersalah karena tidak bisa mendampingi tumbuh kembang anak setiap saat. Di sisi lain, niat tulusnya bekerja adalah untuk membantu ekonomi keluarga dan memberikan pendidikan terbaik bagi buah hatinya. Mohon pencerahannya, sejauh mana Islam memandang kemandirian finansial seorang ibu dan bagaimana cara mengatasi perasaan bersalah agar tidak mengganggu kualitas kebersamaan antara ibu dan anak. Fadhal Ustaz sedikit. Baik, pemirsa Al-Kalam yang insya Allah dirahmati Allah, alhamdulillah, terima kasih atas atensinya. Berbicara tentang alur tanggung jawab dalam rumah tangga, khususnya tanggung jawab terkait dengan urusan finansial. Ya. Allah SWT berfirman, wa ala mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas seorang bapak, dia punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak dan istrinya dengan standar uruf. Uruf itu artinya ya berdasarkan kebutuhan pada zaman yang dihadapi. Ya, uruf bisa dikatakan lingkungan, uruf bisa mengikuti keluarga, kebiasaan keluarga istri misalnya. Jadi memberikan kewajiban suami memberikan nafkah atas anak dan istrinya dengan ketentuan uruf. Jangan terlalu mepet, maksudnya dipersempit jangan. Rasul mengatakan khairukum li ahli wa ana khairum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah laki-laki yang baik untuk keluarganya. Dan Nabi seorang suami yang baik untuk keluarganya. Seorang laki-laki yang baik keluarganya apa? Memberikan kelonggaran dalam urusan nafkah. Kemudian ada hadis juga, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya. Wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wa zaujatun ra'iyatun ala auladiha. Ya, seperti itulah. Ya. Jadi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban. Seorang suami memimpin atas anak dan istrinya. Seorang istri pemimpin atas anak dan istri rumah suaminya. Rumah suaminya. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban. Kalau kita lihat alur pertanggungjawaban atau kewajiban dalam rumah tangga, suami punya kewajiban mutlak terkait dengan urusan finansial. Sebab mencari nafkah itu bukan kewajibannya istri. Istri punya kewajiban melaksanakan apa yang menjadi keputusan suami. Termasuk di dalamnya adalah keputusan mendidik anak. Mengawal pendidikan anak, memantau pendidikan anak, mendampingi mereka. Sehingga ketika dibenturkan dalam keadaan, ya, di satu sisi misalnya anak ibu butuh didampingi ibunya. Ya, di satu sisi kondisi ekonomi juga lemah, maka ini harus dikomunikasikan dengan yang punya pertanggungjawaban mutlak, yaitu suami. Ada kasus seperti ini bagaimana harusnya? Sehingga tidak perlu seorang istri merasa bersalah karena tidak mendampingi masa tumbuh kembang anaknya. Ya, sebab sekali lagi ini semua adalah kewajiban seorang suami. Allah juga tegas mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ini kewajiban pada suami yang menjaga keluarga dari urusan nafkah, yang menjaga keluarga dari urusan agama, itu kewajiban suami. Nah, istri melaksanakan apa yang menjadi kebijakan suami dalam rumah tangga. Kalau ini dilakukan, hak dan kewajiban ini dilakukan, insya Allah balance, insya Allah stabil, insya Allah tidak ada yang tertinggal, ya, tidak ada yang terlalaikan, ya. Maka
pada pertanyaan ini, pada ibu penanya ini, nggak perlu Anda merasa bersalah. Sebab sekali lagi nafkah bukan kewajiban Anda untuk mencari. Anda sedang membantu suami. Kalau Anda merasa kerepotan, Anda lebih pengen dekat dengan anak, ya sudah, Anda bisa resign dan sampaikan ke suami. Ya, karena ini dua masalah yang nggak bisa ditinggalkan. Biarkan suami fokus pada eksistensi keluarga dengan cara pemenuhan nafkah, dan istri dia mengawal rumah, mengawal keadaan rumah, mengawal anak-anak pendidikan. Dan kalau harus bekerja bukan dilarang, tapi kewajiban intinya istri tidak boleh ditinggalkan. Dan ini harus dikomunikasikan dengan suami. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan, Ustadz Imam? Oh, Ya. Mungkin sedikit saja tadi yang sudah disampaikan Ustadz Sigit ya, dari surat At-Tahrim ayat 6 ya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, maupun hadis kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Saya menambahkan sedikit komentar Imam Qurtubi ya. Beliau berkata, fa'ala rajuli ayusliha nafsahu bi ta'ati wa yusliha ahlahu islahar ra'i lirra'iyati ya. Seorang suami wajib ya untuk yang pertama sekali adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan memperbaiki dirinya dalam ketaatan. Dan kewajiban yang kedua adalah memperbaiki keluarganya ya, termasuk anak, termasuk istri dan anaknya ya. Jadi untuk penanya ya, dan jamaah al-kalam sekalian rahimakumullah, tadi penanya menyampaikan ya mengenai kebutuhannya. Ya. Jadi apabila ya kita juga di sini tidak mengetahui secara detail kondisi perekonomian keluarga tersebut ya. Tapi misalnya muncul tadi ya, yang dikhawatirkan kan muncul rasa bersalah karena meninggalkan ya, kebersamaan, waktu yang seharusnya diluangkan seorang ibu kepada anak-anak ya. Maka bagaimana itu ya? Yang pertama tadi adalah Anda ya penanya, karena banyak seorang istri harus berdiskusi dengan suami ya. Berdiskusi masalah apa? Mengenai pos hak dan kewajiban di dalam rumah tangga. Itu suami harus diikutkan dalam diskusi ini ya, ibu penanya. Sehingga nanti jelas ya, suami memahami ya. Kalau memang butuh tidak ya sudah ya, mau bagaimana lagi ya, apa mau dikata. Nah, yang kedua tadi mengenai rasa bersalah ya. Mengenai rasa bersalah, maka karena kalau tabrakannya adalah dengan kebutuhan dan seterusnya, maka di sini saya pribadi menyarankan yang pertama adalah selesaikan dulu kewajiban-kewajiban syariat yang Allah bebankan kepada kita ya, entah itu sebagai istri atau sebagai suami. Kalau istri ini kan memang kewajibannya dalam rumah tangga sebetulnya ya pada intinya itu adalah menaati suami. Menaati suami. Ya. Nah, dalam kondisi ibu ini mungkin ya terpaksa harus bekerja dan seterusnya ya sudah. Ya. Masalah pendidikan ini harus di pendidikan anak ya, karena ini termasuk kewajiban suami. artinya mentaati itu seandainya suami menghendaki istri tetap bekerja misalnya, Ya, harus ditaati. kebutuhan ya. Karena terdesak oleh kebutuhan ya, mau apa mau dikata ya. Ya. Nah, tapi harus dirundingkan dengan suami ya. Kewajiban-kewajiban pada anak ya, berupa pendidikan, berupa ya menyampaikan hal-hal yang harus mereka ketahui ya, seperti ilmu-ilmu agama, tauhid ya, tata cara sholat dan seterusnya yang tidak mungkin ya dikesampingkan itu karena hukumnya fardhu ain bagi setiap orang, dan orang tua harus memberikan pendidikan itu ya, harus dikomunikasikan. Nanti pendidikannya bagaimana Pak ya, yang amar ma'ruf kepada mereka nanti siapa, yang nyuruh mereka sholat ya, yang mengawasi mereka sehari-hari, apakah cukup di sekolah nanti pulang terus pegang HP lihat tuh
Itu harus dikomunikasikan ya berdua. Ya. Walaupun memang kalau secara teknis syariat itu adalah tanggung jawab suami, tapi ya harus menjadi perhatian kedua belah pihak. Allah. Baik, pemirsa Al-Kalam, cukup gamblang apa yang disampaikan Ustadz Sigit dan Ustadz Imad, bahwa nafkah itu sebetulnya kewajiban seorang suami, sedangkan istri adalah mengawal bagaimana keputusan suami dalam rumah tangga tersebut. Kemudian tetap ada komunikasi, membangun keharmonisan rumah tangga, agar bagaimana suami bisa fokus kepada nafkah keluarga, terus istri bisa mengawal pendidikan anak, dikomunikasikan dengan suami. Sedangkan yang terakhir tadi dari Ustadz Imad tentang hak dan kewajiban didiskusikan, tentunya sama dengan yang di atas. Kemudian mengutamakan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang sifatnya fardu ain, bagaimana mengawal kewajiban, bagaimana mengawal iman agar iman itu tetap kuat di tengah-tengah keluarga. Mudah-mudahan ada pencerahan untuk penanya khususnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.